Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya semua saudara dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yusia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus demikian, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tentu, Rasul Paulus tidak bermaksud bahwa orang-orang Kristen di kota Efesus tidak berpendidikan. Jemaat Efesus pastilah jemaat yang terdidik, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Namun pertanyaannya ialah mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa janganlah kamu bodoh? Bagi Rasul Paulus, walaupun jemaat Efesus memiliki pengetahuan yang melimpah, namun bila mereka tidak mengerti kehendak Tuhan, maka mereka adalah orang-orang yang bodoh. Jadi dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukanlah soal pengetahuan, tetapi soal moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bodoh memiliki arti tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu atau tidak dapat mengerjakan dan sebagainya. Siapa di antara kita yang mau disebut sebagai orang yang bodoh atau bebal? Tentu tidak ada, saudara. Tuhan menghendaki agar setiap kita makin hari makin mengerti, makin mau maju dan makin dewasa rohani. Seseorang yang dewasa rohani pasti tidak akan bertindak seperti orang bodoh, melainkan seperti orang arif, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun sudah menjadi Kristen selama bertahun-tahun, kita mungkin saja masih menyandang status sebagai orang yang bodoh apabila kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Bagi Paulus adalah sebuah kebodohan bila kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Contohnya adalah perintah jangan mencuri. Ini semua orang tahu, saudara, tetapi tetap saja mencuri. Maka tindakan itu dipandang sebagai bodoh, karena kehendak Tuhan ialah supaya kita bekerja untuk memperoleh rezeki, bukan dengan cara mencuri. Tanda bahwa seseorang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah ia lebih suka berjalan menurut kehendaknya sendiri dan hidup menurut keinginan dagingnya daripada tunduk kepada tuntutan Tuhan. Jika kita masih pergi ke paranormal, orang pintar, untuk mencari kesembuhan atau mendapatkan berkat, maka itu adalah tindakan bodoh, saudara. Karena Tuhan sangat benci kepada orang yang mengandalkan manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di dalam kitab Amsal 3, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bukankah sering kehendak dan keinginan kita membawa kita kepada kegagalan demi kegagalan, saudara? Namun, seseorang dikatakan arif apabila ia dalam menjalani hidupnya selalu berusaha untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan terlebih dahulu. Dan itu harus melalui proses yang tidak mudah.
akan ada banyak kendala dan benturan-benturan. Tetapi janganlah kita putus asa, saudara, dan janganlah kita menyerah di tengah jalan. Justru pada saat itulah Tuhan berkenan menurunkan Roh Kudus-Nya untuk menuntun dan memberi kekuatan kepada kita. Seringkali apa yang Tuhan larang kita lakukan, sebaliknya apa yang Tuhan perintahkan justru tidak kita kerjakan karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menanggung segala dosa kita. Ada tujuannya. Tuhan ingin kita hidup sebagai manusia baru, tidak lagi menjadi hamba dosa dan memiliki hidup yang menyenangkan hatinya. Bila kita mengikuti Tuhan hanya berorientasi pada hal-hal yang sifatnya materi atau hal-hal yang lahiriah saja, kelak kita bisa kecewa, saudara. Pengiringan kita kepada Tuhan hendaknya didasari oleh karena kasih kita kepada Tuhan dan rindu untuk melakukan kehendak-Nya. Mari saudara, saat ini kita mau belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, dan mari kita perhatikan dengan seksama hidup kita dan belajar untuk dapat melakukan segala kehendak dan perintah Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, ajar kami untuk dapat mengerti segala kehendak-Mu. Ajar kami untuk mengerti perintah-Mu dan melakukannya dengan setia. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini masih menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.